Baik, kita akan lanjut lagi. Kemarin di video sebelumnya kita sudah fetching atau merequest data detail produk dengan menggunakan Redact Toolkit ya. Seperti ini. Sebentar. Nah, jadi kalau kita klik satu produk, maka akan ditampilkan detail produknya, kemudian image-nya juga bisa diganti-ganti gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba mengatur ya penambahan quantity atau jumlah barang yang mau dibeli, kemudian subtotalnya juga. Nanti setiap kali kita mengklik button plus, dia akan bertambah 2, kemudian subtotalnya itu akan dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli. Kemudian kita akan menghandle provinsi, kabupaten, kurir, layanan, alamat juga nanti, kemudian ongkir, total. Nah, kita sampai sini dulu. Nanti di video berikutnya baru kita membeli barang dengan Midtrans ya. Nah, jadi kita akan langsung masuk kodenya. Pertama kita akan handle atur jumlah dulu ya. Kita masuk ke kode kita. Oke. Kodenya di mana? Ya, saya cari dulu produk detail, kemudian di order. Ya, ini komponen order. Komponen order itu yang ada di sini, semuanya komponen order. Oke. Pertama, kita harus menyediakan data produk detail di komponen order ini dengan cara menggunakan props ya. Jadi kita buat props produk seperti ini. Kemudian kita akan passing datanya dari detail produk. Nah, ini udah ada nih. Ini kalau mau nih dihapus saja gitu. Pertama produk gitu ya. Produk kemudian data. Data itu apa? Data itu di video sebelumnya kan sudah jelasin, itu adalah detail produknya ya, yang diambil menggunakan params.name. Jadi kita save dulu. Nah, kita udah punya detail produk di komponen order. Sekarang kita tinggal atur ininya ya, jumlah sama stoknya. Pertama kita akan atur dulu kuantitasnya ya, atau jumlah barang yang akan dibeli. Kita akan menggunakan hook use state. Jadi di sini kita punya hook namanya QTY atau quantity, set quantity, use state. Jadi setiap kali user itu masuk ke detail produk, maka kuantitasnya akan tetap satu. Gitu. Walaupun dia belum beli, tetap kuantitasnya satu, gitu ya. Nah, dari kuantitas satu ini, mana tadi? Nah, di sini ya, ini kita akan rubah value-nya menjadi satu. Nah, ini kan satu, ini kita ganti menjadi quantity, gitu ya. Terus save. Maka akan berubah jadi satu. Nah, sekarang kita akan menghandle tombol tambah dan tombol kurang, gitu ya. Kita akan buat dulu di sini buat sebuah function. Nama functionnya itu misal increase berarti nambah ya. Increase QTY. Kita akan buat menggunakan arrow function. Nah, increase kita akan menggunakan logic if jika kuantitasnya itu kurang dari product.stock. Jadi kalau kuantitasnya itu lebih sedikit daripada kuantiti stok baru bisa ditambah. Contoh, ini kan kuantitasnya satu, artinya jumlahnya satu. Stoknya misalkan di sini 30 lah ya. Ini kan berarti bisa ditambah gitu ya sampai ke angka 30. Jadi kalau udah 30 nggak bisa tuh jadi 31. Kenapa? Karena kalau 31 kuantitas ini lebih tinggi daripada stoknya. Jadi kita akan buat logik kalau kuantitas ini lebih kecil daripada stoknya baru bisa ditambah gitu. Jadi kalau dia udah 30 mentok tuh di 30 gitu ya. Oke. Maka kita akan set quantity ya, set quantity. Kuantitinya kita tambah satu gitu ya, kuantitinya kita tambah satu. Kalau sekarang kalau kita mengurang, ini kan tombol tambah udah, sekarang kita mau kurangin.
Kita akan buat function lagi namanya decrease quantity. If stoknya, kok stok sih? If quantity lebih dari satu, maka set quantity, nah, seperti ini. Set quantity-nya dikurangi 1. Jadi kalau dia udah 1, ya dia nggak bisa jadi 0 gitu. Karena kan di sini kuantitinya lebih dari 1. Jadi kalau kuantitinya lebih dari 1 baru bisa dikurang 1. Tapi kalau 1 dia nggak bisa lagi dikurang. Berarti paling kecil adalah 1. Gitu ya. Nah, kita akan coba dulu. Kita di sini remove. Berarti remove icon, berarti di sini kita masukkan on click-nya. Karena ini remove, berarti di sini functionnya decrease ya, decrease quantity. Kemudian di sini add icon, berarti on click-nya itu adalah increase quantity. Terus kita save. Kita akan coba dulu. Ya, bisa ditambah tuh ya. Sampai kita belum masukin stok di sini ya. Stok di sini itu, nah ini stok, ini kita ganti jadi product.stock. Ini. Tahu dari mana product.stock? Dilihat aja di sini ya. Di Redux-nya kita cari nih get product data, dilihat di stok tuh ya. Stoknya 17. Kok 17? Iya, stoknya 17 ini. Oke, kemudian kita save di sini. Terus kita akan coba cek ya produk stok. Ya, kita akan coba tambah. Nah, sampai ke 17. Di 17 dia sudah berhenti. Kenapa? Karena kuantitasnya sudah sama dengan stoknya. Jadi kalau lebih besar kuantitas daripada stok, berarti nggak bisa ditambah lagi. Sekarang kurang. Nah, kan kalau kurang itu tadi logiknya if stok itu lebih besar daripada 1. Ini kan lebih besar dari 1. Jadi kalau kita udah sampai 1, nah ini nggak bisa jadi 0. Gitu. Udah ya. Sekarang kita udah berhasil mengatur jumlah barang yang mau dibeli. Sekarang kita akan menghitung subtotalnya. Jadi setiap kali kita nambah kuantitas barangnya, maka subtotalnya akan dikalikan sebanyak kuantitas barang yang dibeli, jumlah barang yang dibeli. Tinggal kita tambahkan, tapi kita harus bikin hook dulu di sini. Hooknya subtotal, set subtotal use state, kita kasih state-nya kosong dulu deh. Kita kasih ini dulu, kosongin dulu. Kalau nggak kita kasih 0 dulu aja, biar kosong. Nah, di sini karena ini increase, berarti set subtotal, gitu ya, subtotal, kita harus mengkalikan harga barangnya, berarti product dot price, ya, kita kalikan dengan quantity plus 1. Nah, jadi seperti ini. Kenapa harus pakai tanda tanya? Ini untuk memastikan kalau produk itu udah tersedia atau belum. Jadi kalau kita nggak pakai tanda tanya pasti error. Kenapa? Karena produknya belum tersedia tapi kodenya sudah tereksekusi gitu. Sekarang kan ini kodenya tereksekusi dengan produk yang belum tersedia. Jadi ketika produknya tersedia, maka dia akan mengeksekusi lagi nih. Oke, lanjut. Sekarang kita pindahkan ke bawah sini. Karena ini dikurang, berarti di sini pun dikurang. Salah. Gini ya. Terus kita save. Kita akan coba, belum bisa dicoba karena di sini masih 3 juta. Berarti yang angka 3 juta ini mana ya? Nah, ini kita ganti dengan apa? Subtotal. Terus kita save. Kita cek dulu. Oke, seperti ini ya. Angkanya masih seperti ini. Kita akan gunakan parse float untuk mengatasinya. RP parse float, terus subtotal, terus to local string ID. Terus kita save, maka akan muncul seperti ini.
tadi ada sedikit bug. Kalau kita refresh, hasilnya none. Kenapa dia none? Karena produknya belum tersedia. Ya. Nah, ini kan hasilnya kok nol kan, jadi produknya belum tersedia. Maka cara mengatasinya kita menggunakan use effect. Ya, use effect ini nanti untuk merubah sebuah komponen. Misal kita if product, jika produknya sudah tersedia gitu ya, maka kita akan set subtotal itu product.price gitu. Jadi nanti ketika produknya sudah tersedia, maka dia akan di-render dengan ini si use effect ini. Dia akan men-set subtotalnya dengan harga produknya. Ya, kalau kita save dulu, kita cek di sini. Nah, harusnya dia udah nggak none. Jadi kalau kita refresh, nah seperti ini, gitu ya. Kalau dia nggak mau none, kita masukin jangan nol, tapi angka 0. Ya, jadi harganya 0 rupiah. Jadi kalau kita refresh lagi, nih lihat 0 dulu. Jadi kalau 0 dia produknya belum tersedia, dari database-nya belum datang gitu ya bahasanya. Jadi kalau udah datang, kalau sudah tersedia di store, maka akan langsung di set menjadi harga harga dari produknya. Terus kalau kita klik tambah, maka dia akan mengkalikan dengan 2 dan seterusnya ya sampai ke 17. Ini juga sama, kalau dikurang dia akan berkurang. Seperti ini. Oke, kita berhasil menghitung subtotal dengan jumlah barang yang dibeli. Sekarang kita akan menghandle provinsi, kabupaten, kurir, layanan. Gitu ya. Nah, ini ada kaitannya sama video yang sebelumnya di backend yang bagaimana kita merequest data dari Raja Ongkir dengan Node.js ya. Nah, itu yang belum nonton videonya silahkan ditonton dulu videonya. Bagaimana cara dapetin videonya? Tenang, videonya gratis. Itu silahkan baca di kolom deskripsi aja cara mendapatkan videonya ya. Jadi itu bagian terpenting dari dari video kali ini. Oke, kita akan langsung buat ini saya tutup dulu ya. Banyak file yang terbuka. Oke, ini saya tutup dulu deh. Oke. Kita akan buat API-nya ya sama seperti produk API. Di sini kita akan buat file baru namanya shipment API gitu ya. .js. Oke, tinggal kopas aja bagian atasnya ke shipment API.js. Kemudian kita akan mengikuti seperti yang ada di produk API. Gitu ya. Kita akan mengekspor const namanya shipment API, kemudian create API yang dalamnya kita butuh namanya reducer path. Reducer path-nya kita kasih nama baterainya mau habis. Bentar ya. Oke, kita kasih nama shipment API. Kemudian kita juga perlu sebentar, agak gelap. Ya, kita perlu base query ya. Base query, kalau nggak mau capek, kopas aja dari sini. Ya, kita kopas aja. Boom. Nah, kita kopas, tapi di sini harus diganti ya. Ini bukan produk. Di video saya itu ada cara shipping, ya cara menghitung ongkir itu. Ini dilihat setelah domain localhost port 2000 itu kita masukin shipping di sini ya. Sama seperti yang produk itu. Nah, kan kalau produk API di sini produk, berarti di sini kita masukin shipping. Gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Lanjut, kita akan buat endpoint ya. Seperti di sini, kita akan buat endpoints. Kemudian builder. Nama endpointnya misalkan get provinces gitu ya.
karena kita mau merequest data provinsi. Builder dot query seperti ini, query endpoint-nya itu kalau nggak salah provinsi ya. Nah, ini dia. Masukkan ke sini. Oke, ada yang salah, ini kurang tanda kurungnya. Nah, seperti ini. Kita hapus dulu. Oke, provinsi, get provinsi udah. Ya, terus setelah province kita akan merequest data kota. Ya, jadi endpointnya city kemudian provinsi ID. Oke, kita masukkan ke sini, kita bikin lagi endpointnya, get cities, terus builder query, kemudian parameternya itu adalah provinsi ID provinsinya, kemudian dia city province ID. Oke, udah. Jadi kita udah province ID. Terus setelah city-nya baru kita masukin cost-nya ya, perhitungan cost-nya. Oke, lanjut. Kita akan buat satu query lagi. Ya, satu query lagi kita buat. Namanya get services. Ya, get services. Builder query. Ya. Di sini ada sedikit berbeda. Kita nggak pakai parameter tapi bentuknya objek di sini ya. Yang pertama origin. Origin. Kita akan mengikuti ini ya. Jadi ada origin, paketnya asal dari mana. Kemudian destination, mau dikirim kemana. Kemudian weight, beratnya berapa. Kemudian layanannya apa. Ya, apakah JNE ataukah Tiki ataukah POS. Karena yang gratis cuma 3. Ya. Oke, lanjut. Origin, kemudian destination. Salah. Destination gitu ya. Apalagi tadi? Weight, WIGHT, sama kurirnya apa? Kurirnya apa? Gitu ya. Lanjut, kita akan kok salah? Benar. Bentar, salah nih. Salah ini nggak begini. Gini ya. Sip, kita buat, terus kita kopas aja dari sini. Nah, gini ya. Kita pastekan di sini. Oke, terus kita ganti deh ininya. Kita ganti ikutin origin, gitu ya. Kemudian yang ini destination, yang ini adalah weight, WIGHT, weight. Yang ini kurir. Oke. Sip. Kemudian kita akan export semua yang sudah di auto generated function-nya, function query-nya di generated sama si Redux toolkit-nya. Maka kita akan export cons dari shipment API. Yang pertama itu adalah use get provinces query, gitu ya. Kemudian use get cities query, use get services query. Oke. Kemudian kita save. Nah, baru kita akan mengimport semuanya dari reducer path ini ke store. Ya, ke store. Lah, kok begini? Biarin aja lah ya. Import shipment API seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan masukkan shipment API dari reducer path, shipment API.reducer. Kita akan masukkan middleware-nya, shipment API.middleware, kemudian kita save. Kita cek berjalan dengan baik atau tidak.
Oke, berjalan dengan baik. Ini biarin aja lah ya, daripada harus di refresh nih. Gitu. Oke, kita tutup aja. Sip. Kita tutup dulu. Sekarang kita akan balik ke order. Ya, kita akan balik ke order. Kita akan menggunakan use get provinces-nya itu di order ya. Tapi kita cek dulu. Oke, oh kita nggak ngudain di order, kita di sini aja ya, di select option aja. Kita gunakannya di select option. Oke, kita akan mulai di sini. Oh enggak, kita harus tetap di sini ya. Kenapa? Karena setelah kita memilih provinsi kan akan dikirim ke sini ya, ke komponen ini. Nah jadi ID provinsinya ada di sini. ID city-nya di sini, kurirnya di sini, service sini, address-nya di sini. Jadi kita akan menggunakan memfetch datanya dari komponen order. Oke, kita akan buat langsung const data. Kemudian datanya kita rubah menjadi nama provinces gini ya. Terus kita akan import use get provinces query dan seperti ini. Deh ya. Oke, terus kita save. Ini juga kita save dulu. Terus kita cek berhasil gak dia fetch data nih, shipment executed query fulfill. Kita cek ya, shipment query nih get province statusnya fulfill. Kemudian kita cek datanya, lihat ID provinsinya sudah terfetch di front end. Oke ya, tinggal kita buat ke sini ya. Ketika kita klik ini provinsinya maka muncul semua provinsinya. Caranya select option kan ada di dalam komponen order, maka di select option kita harus tambahkan props-nya. Misalkan di sini namanya provinces gini ya. Kita kasih nama provinces, ada gak? Oke, provinces. Kemudian kita kasih nama cities juga, nanti buat city sekalian, cities sama services gini ya. Jadi nanti akan seluruh provinsi, seluruh kota sama layanannya apa yang dipilih. Oke, kita save dulu. Di sini order kita cari komponen select option. Sini kita masukin provinces. Kita pas provinciesnya. Oke, kita pas ya. Yang ada di sini. Dan kita pas ke komponen select option. Terus kita save. Di sini mana ya? Berarti provinsi ini udah ada semua provinsi. Tinggal kita map di sini ya. Oke, di sini kita provinces gini ya. Terus kita kasih tandanya map item menu item, kita kasih item.province ya. Tahu dari mana? Dilihat di datanya sini itu nama provinsnya. Bali berarti intinya province. Berarti di sini key-nya itu adalah item.province_id. Value-nya ketika diklik kan akan diambil value. Nah, value-nya itu adalah ID provinsinya. Masukin ke sini. Oke, terus kita save. Kita akan cek ada gak provinsinya. Tuh, ada ya. Oke, jadi ketika misalkan saya ngeklik Jawa Barat, maka di sini kabupatennya akan muncul kota atau kabupaten akan muncul semua kota yang ada di Jawa Barat. Caranya kita balik lagi ke komponen order. Ini kita tutup aja. Nah, kita akan menggunakan use get cities. Tapi di sini use get cities ini harus ada province ID-nya, gitu ya. Kita akan buat dulu di sini. Const data, terus kita ganti nama. Jangan pakai data lagi, kita pakai cities. Oke. Terus use get cities query. Nah, tadi kan dia butuh province ID kan? Ya, province ID. Di komponen order, province ID itu ada di dalam variabel province. Berarti kita masukin di sini province. Kalau kita seperti ini, ya,
maka dia si ini nih use get cities query akan tereksekusi. Udah gitu dia akan error ntarnya. Kenapa? Karena provinsi ID-nya belum tersedia. Karena kita belum milih provinsi kan. Maksudnya gimana? Nah, saya kasih contoh dulu. Saya save. Dilihat di sini. Nah, ini kan kita belum ada provinsi. Ya kan, kita belum milih provinsi. Tapi di sini udah tereksekusi. Nih, tuh. Kita lihat deh di sini deh ya. Biar kelihatan. Nah, ini nih. Get cities statusnya rejected. Gitu. Kenapa? Karena dia menganggapnya udah ada nih ID-nya. Caranya gimana? Biar si use get cities query ini tereksekusi ketika provinsi ID-nya tersedia. Caranya kita tambahkan di sini skip ya. Jadi dia akan men-skip ketika tidak ada provinsi. Gini. Jadi ketika ID provinsinya belum ada, maka use get cities query itu tidak akan tereksekusi. Nah, kalau saya save, saya ulangi lagi ya, terus kita refresh dulu. Ya, kita lihat di Redux-nya. Di sini ya. Dilihat shipment API queries. Nah, yang tereksekusi hanya get provinces. Jadi get cities-nya belum tereksekusi gitu. Kenapa? Karena provinsi ID-nya belum ada. Jadi ketika kita pilih satu provinsi, misalkan provinsinya Jawa Barat. Nah, kan ini ID-nya udah ada tuh. Baru dia akan tereksekusi di sini tuh. Shipment API executed query fulfill. Kita cek di sini. Nah, get cities statusnya fulfill. Kita lihat datanya, maka akan muncul kota-kota yang ada di dalam provinsi yang dipilih tadi. Nah, gitu ya. Jadi gampang ya. Jadi fungsi skip ini dia tidak akan mengeksekusi use get cities query sampai ada ID provinsinya tersedia. Nah, maka setelah itu ada, baru kita pas lagi ke komponen select option. Cities, kita masukin cities. Terus kita save. Baru kita map lagi di komponen select option-nya di sini ya. Terus kita hapus aja ininya. Kemudian cities ya, cities.map. Kita pakai item aja. Boleh ya, mau diganti pakai city juga boleh. Cities. Oke, benar. Oh, ini udah menu item. Nah, namanya apa? Kita cek di sini ya. Nah, namanya city name, tapi kita harus masukin tipenya gitu ya. Jadi misalkan Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita masukin dulu item.type ini. Terus kita kasih spasi, baru kita masukin item.city name gitu ya. Ada di sini ya. City name sama type-nya. Terus kita juga perlu ngasih dia key. Key-nya itu ada di item.city underscore ID. Nih city ID-nya. Terus value-nya itu adalah city ID juga. Gitu ya. Value itu adalah city ID. Terus kita save. Kita cek sekarang. Jawa Barat sudah kita pilih. Berarti ketika kita klik, maka akan muncul kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Seperti itu. Ya. Sekarang baru ketika kita pilih misalkan Kabupaten Ciamis. Gitu ya. Maka kita akan yang diambil itu adalah kabupaten ID-nya, ID Kabupaten Ciamis gitu. Nanti itu untuk ngitung si layanan ini ya. Terus kurirnya kita nggak perlu karena kurirnya disediakan sama Raja Ongkit cuma ada 3 karena akunnya starter cuma ada pos, JNS sama Tiki, jadi kita gini aja. Oke, misalkan kita pilih JNE, layanannya kan belum ada ya. Nah, maka kita akan menghandle layanan itu. Kita akan menggunakan get services, use get services. Dan perlu diingat di get services ini kita butuh beberapa parameter. Pertama origin, destination, weight, sama kurir. Origin itu barangnya dari mana atau tokonya dari mana. Destination, mau dikirim kemana barangnya. Weight, berapa berat barangnya, sama kurirnya gitu ya. Nah, kita ini udah ada semua ya, tinggal kita hitung aja. Belum ada ya, kita belum ada yang origin. Nah, origin ya,
Saya akan buat variabel sementara dulu. Origin, saya kasih value-nya 78 karena saya dari Kabupaten Bogor. Jadi ID-nya itu 78. Ya, ID-nya 78. Oke, kita akan buat di sini const data, kemudian services gini ya. Services services data deh. Kenapa saya kasih nama services data? Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita pakai use get services query. Nah, kita harus mempassing ininya, datanya juga seperti ini. Pertama origin, ya. Origin tuh tadi ini, ya. Origin, kemudian destination, destination itu adalah ID kotanya. Nah, ini kan mau dikirim kemana? Ketika dipilih kan Kabupaten Ciamis, oh berarti mau dikirim ke Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis itu ID-nya berapa? Kan udah kita pilih kan di sini kan. City. Nah, kalau belum yang ngikutin silakan dilihat video front end-nya yang untuk membangun detail produk gitu ya. City gini. Kemudian weight-nya weight-nya itu berarti produk dot weight gini ya. Terus kita pilih kurir. Ya, kurir karena sama ya udah kurir aja. Kurir begini ya. Kita juga harus skip ya. Di skip juga. Skip kalau si city-nya belum ada. Kalau si city-nya belum ada atau kurirnya belum ada. Nah, jadi kalau city dan kurirnya belum ada, city atau kurir belum ada, dia tidak akan mengeksekusi use get services query-nya. Ya, terus kita save dulu. Kita save dulu. Oke, sekarang kita akan coba di sini ya. Nah, ini udah terreset dari awal, tapi ininya masih banyak yang tereksekusi. Kita refresh dulu biar itu kembali ke initial state. Oke, lanjut. Nah, kan cuma sedikit kan. Ini kita hapus dulu. Biar Redux-nya refresh juga. Nah, seperti ini. Shipment. Nah, ini berhasil ya. Gap province. Kita akan coba satu-satu. Province-nya kita Jawa Barat. Misalkan terserah mau pilih mana aja. Kabupatennya misal Cianjur. Ya. Terus kurirnya misalkan JNE. Kita lihat di Redux. Apakah fulfill atau tidak. Nih, di sini fulfill ya. Nih get services statusnya fulfill. Di sini udah masuk kurirnya pakai JNE, destination-nya nih ID kota apa itu? Kabupaten Cianjur, kemudian originnya 78. Nah, nanti kita perlu data store-nya lah ya, tapi saya buat variabel sementara dulu. Di sini kemudian weight-nya, berat barangnya juga udah ada. Kalau kita cek datanya di sini, nah seperti ini. Tuh banyak. Jadi kenapa saya kasih nama apa tadi? Service data karena perlu kita olah lagi datanya biar kita ngambil ini aja nih ya, 2 ini aja. Kita akan coba caranya gimana. Ya, kita masuk ke sini. Sekarang kita akan buat shift di sini variabel const services. Ini ya, const services itu adalah service data. Terus service data mana tadi? Saya ulangi. Bentar, saya ulangi. Data udah gitu 0 gitu ya. Gimana? Gini 0. Kemudian cost seperti ini. Save. Terus kita save ya. Kemudian kita akan mempas data services ini ke select option. Komponen select option. Di sini kita masukin services seperti ini. Terus kita save. Kita cek apakah servicesnya ada.
Kita cek dulu ya. Oke, kita akan coba log dulu di sini. Service. Kita akan coba log dulu, kita lihat dulu. Cek console log services gitu ya. Bentuknya seperti apa. Oke, dapat ya. Nah, jadi kita butuh ininya doang. Kalau kita lihat di mana tadi? Di sini. Ya ini datanya panjang banget tuh, lihat. Karena kita cuma butuh dari sini aja datanya. Ya, walaupun nanti di sini bukan apa namanya, bukan JNE, POS atau Tiki sama aja. Jadi kita cuma butuh di cost-nya aja. Jadi cara ngambilnya tadi seperti mana? Seperti ini. Kemudian service-nya kita pas ke select option, komponen select option. Nah, ini kita buang sekarang. Sekarang kita akan map ke sini ya. Oke, terus kita hapus. Kemudian services, mana tadi? Services. Kita akan map through item ya. Terus ke menu item kita butuh key ya. Key-nya itu kita ambil di item.service. Nah, item.service itu apa? Kalau nggak salah tadi masih ada ya. Nih item.service ini. Karena kan harus berbeda ya. Udah pasti berbeda nih. Gitu. Kemudian key-nya jangan key, apa value ya maksudnya. Value-nya itu adalah ongkirnya. Ongkirnya itu ada di cost value pertama ya, value ini di value nih. Value di sini. Ini estimasi harinya juga boleh sih. Kita ambil value-nya, berarti value-nya ada di item dot cost ini. Terus di indeks pertama 0, kemudian value ya, indeks pertama. Nah, begini value-nya. Terus kita akan munculkan teksnya seperti ini. Kita akan munculkan item.service-nya, service-nya apa. Kemudian akan muncul harganya. Harganya tuh ini tadi ya, kita masukin aja. Ini masukin ke sini. Gitu. Terus kita save, kita cek dulu berhasil atau enggak. Kita cek. Nah, berhasil kan? Walaupun ini belum bentuk rupiah. Ya, ya udah kita bentukin rupiah aja di sini. Oke, kita tambahin RP. Ini kita cut dulu sebentar. Kita cut, kita parse float. Oke, terus to local string seperti ini, ID. Terus kita save. Ya, kalau mau dikasih estimasi harinya, misalkan boleh kita kasih lagi estimasi harinya. Tadi estimasi itu apa namanya? RTD ya. Oke, berarti gini, item dot cost ya. Di indeks pertama dia namanya RTD. Kita tambahin di sini misalkan hari. Kita save, kita cek. Nah, servisnya oke. Harganya 26.000, estimasinya 3 sampai 6 hari. Nah, bisa kan? Pas kita klik 30.000. Nah, ketika kita klik 30.000 ini, ongkir di sini dia harus berubah 30.000. Kemudian total ini adalah subtotal ditambah ongkir. Gitu. Gimana caranya? Ya balik lagi ke sini. Balik lagi ke order di sini. Terus kita akan bikin satu variabel namanya const total. Const total itu adalah tadi apa sih, subtotal ya. Subtotal ditambah ongkirnya. Ongkirnya itu sudah kita masukkan ke variabel services. Kita kasih nama services ya. Service gini ya. Variabel service. Nah, si total ini kita akan pindahkan ke bawah ke sini ya. Kita pakai parse float lagi. Parse float terus total. Nah, ada yang kurang tapi nanti dulu. Local
to local string seperti ini. Oke, kita butuh RP depannya, kita tambahin aja RP di sini. Terus juga nih ongkir juga sama, ongkir itu kita ganti jadi seperti ini aja, parse float service ya. Terus to local string seperti ini, terus kita save. Harusnya sudah sesuai. Nah, udah ya. Jadi kalau kita ganti misalkan 26 hari, dia berubah. Ya. Jadi 234 ditambah 26, hasilnya 260. Oke, berhasil. Kita belum menghandle alamat. Ya, alamat. Jadi alamatnya gampang aja sih, tinggal masukin doang kan. Oh, alamatnya. Misalkan Jalan Merdeka misalkan gitu ya. Nah, ini bisa aja lah, gampang, nomor 33. Nomor 33. Nah, kita di video kali ini kita sudah berhasil menghandle jumlah. Ya, tuh kalau kita tambah lagi dia akan berubah sendiri sampai bawah. Jumlah barang yang dibeli akan dikalikan dengan harganya, maka akan muncul subtotal. Udah gitu kita berhasil menghandle provinsi, kabupaten juga, layanan juga udah kita ambil ongkirnya, ini ongkirnya, kemudian kita tambah ke subtotal menjadi harga total. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Video berikutnya kita akan menghandle beli. Jadi ketika kita diklik beli ya, ini akan muncul pop up Mitrans-nya. Gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.